hadis subuh ini yang kita bacakan tentang bagaimana ketika keadaan suatu masyarakat atau dunia secara umum sudah dipenuhi dengan kemaksiatan, penuh dengan kezaliman. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih baik ikut terjun di dunia yang penuh dengan kemaksiatan itu dalam rangka berdakwah, berjihad, apa yang mampu bisa kita lakukan, atau kita berkhawat, melarikan diri dalam rangka menghindarkan kemaksiatan itu, kemudian konsisten untuk beribadah kepada Allah. Itu dua pilihan dalam keadaan sudah tersebarnya kemaksiatan, kezaliman di mana-mana. Nah, pergi ke sini ada maksiat, ke sini juga maksiat. Nah, memang Rasulullah memang sudah menggambarkan keadaan-keadaan seperti itu. Di akhir zaman itu tak ada satupun orang yang tak bisa tidak terkena oleh riba. Sementara riba itu dosa besar. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling afdal? Tapi pertanyaan ini dalam konteks tadi, dalam konteks keadaan tersebarnya kezaliman, kemaksiatan di mana-mana. Siapa orang yang afdal di antara dua orang? Yang pertama terjun berdakwah, berjihad dengan apa yang mampu dia lakukan, atau berdiam diri di rumahnya saja untuk menghindarkan agar dia tidak jatuh kepada maksiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi. Yang baik itu adalah seorang mukmin mujahidun, berjihad, binafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan dengan hartanya. Sekarang yang disebut pertama sekali Rasulullah adalah orang yang berjihad dengan jiwa. Jihad itu bukan di medan perang saja, tapi dalam segala lini kehidupan ada kesempatan jihad di situ. Ya, maka jihad dalam keadaan seperti itu bukan dalam keadaan perang, berjihad dengan diri dulu, baru harta. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi ketika ketika syariat berbicara tentang jihad dalam perang, berjihad dengan harta dulu, baru dengan diri, baru dengan jiwa. Sekarang tidak, terjunlah ke masyarakat itu dengan dirimu. Nah, kemudian dengan hartamu, itu orang yang paling baik. Di sini terjun memang kebutuhan untuk berdakwah itu adalah kemampuan pribadi masing-masing. Maka jangan bersembunyi, jangan cukupkan beribadah di rumah sendiri, tapi terjunlah di tengah masyarakat untuk mendakwai mereka, untuk mengajak mereka kepada yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Yang pertama dengan diri. Kalaupun mungkin tak sanggup, dengan harta, atau sebaik-baiknya adalah kedua-duanya. Nah, lalu kenapa disebutkan dengan malihi, hartanya sendiri, bukan dengan harta orang lain? Karena akan jauh lebih baik ketika seseorang itu berdakwah dulu dengan hartanya. Kalau dia tak mampu, boleh dia kasih tahu, berikan kesempatan emas untuk berdakwah itu dari harta orang lain. Nah, jadi dengan hartanya dulu. Kalau habis hartanya, dia mati, ini tak ada lagi ibadah lebih baik daripada itu.
ketika berbicara tentang ibadah kurban, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tak ada ibadah yang lebih baik yang dilakukan pada hari nahar, pada hari ini. Pada hari nahar itu selain daripada menumpahkan darah hewan kurban, selain daripada berkurban, tak ada lagi ibadah yang lebih baik. Lalu kata para sahabat, apakah juga lebih baik daripada jihad fisabilillah ya Rasulullah? Artinya kurban itu apakah juga lebih baik daripada jihad fisabilillah? Kalau kurban harganya paling 3 jutaan, kalau uang kitanya seekor kambing, jihad bisa ancamannya nyawanya melayang, hartanya habis. Apakah kurban itu lebih baik? Kata Nabi, ya. Walal jihadu fisabilillah. Jihad lebih baik, kurban itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kecuali satu saja amal yang lebih baik daripada kurban pada hari nahar. Amal itu adalah seseorang seseorang yang keluar dalam berperang fisabilillah dengan diri dan hartanya, lalu tak kembali satupun daripada itu. Dia pergi jihad, membawa semua hartanya, dia mati syahid, hartanya habis, itulah baru lebih baik daripada ibadah kurban pada hari nahar. Tapi kalau seandainya darilah hadis itu, dia mati syahid tapi hartanya masih ada, masih bisa diwariskan, lebih baik kurban daripada itu. Jadi ibadah terbaik itu adalah berjihad dengan jiwa dan harta semuanya habis. Nah, itu alternatif yang lebih baik bagi seseorang. Jadi mukmin yang mujahidun binafsihi wa malihi, seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Qal, laki-laki tadi bertanya lagi, summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qal, Rasul mengatakan, rajulun mu'tazilun min syi'bin minasyi'abin ya'budu rabbahu. Yang kedua yang lebih baik barulah seseorang yang mu'tazil, menyendiri, meninggalkan bergaul dengan orang yang, dengan masyarakat, dengan dunia yang sudah penuh dengan maksiat, dia menyendiri di tempatnya, itu baru kelompok atau orang yang kedua. Tujuannya agar terhindar dari maksiat, tidak masuk ke dalam kezaliman, kemaksiatan yang sudah berkembang luas di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya itu untuk membersihkan dirinya, untuk menghindarkan dirinya dari segala kemaksiatan itu. Nah, jadi dari dua kelompok ini, yang lebih baik tetap terjun di tengah masyarakat, berdakwah, menyampaikan kebenaran, walaupun begitu berat dan sudah tak mungkin dia tidak akan terkena getah oleh kemaksiatan itu, tak mungkin. Nah, mungkin ketika dia duduk di sebuah ruangan yang ber-AC, AC itu dibeli dari harta riba, jelas dia kena, kan begitu. Tapi Allah tidak menghitung-hitung. Apa sebab? Manfaat yang dia berikan dalam rangka berjihad, berdakwah jauh lebih besar daripada menghindarkan persoalan seperti tadi, bagaimana tak terkena AC yang dibeli dari riba. Dan itu tidak dituntut. Nah, yang dituntut tentu siapa yang membeli AC dengan riba, itu hasil yang uang yang dipakai untuk membeli AC itu. Nah, jadi itu orang yang kedua, seorang yang menyendiri daripada kelompok yang sudah penuh dengan kemaksiatan dalam rangka ya'budu rabbahu, menyembah Tuhannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, orang yang yattaqi wada'an nasa min syarrihim. Nah, dalam riwayat disebutkan dengan bahasa kelompok kedua adalah orang yang bertakwa dan menjauhi manusia dari kemaksiatan mereka, dari keburukan mereka. Jadi dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, tetap terjun
di tengah masyarakat yang sudah penuh dengan kemaksiatan dalam rangka menegakkan dakwah. Demikianlah hadis singkat yang kita sampaikan subuh hari ini. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.